Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innaha lam takun fitnatan ala wajhil ardi منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال." Hai manusia sekalian, sesungguhnya tidak ada ujian fitnah di muka bumi ini semenjak Allah Ta'ala menghadirkan anak cucu Adam yang lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Wa inna Allah azza wa jalla lam yab'ath nabiyyan illa haddara ummatahu ad-dajjal. Dan sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi tersebut memperingatkan umatnya mengenai perkara Dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam wa huwa kharijun fikum la mahalah. Sedangkan aku ini nabi terakhir dan kalian umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Saudara sekalian rahimakumullah, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan panjang menghadapi ujian demi ujian. Itulah hakikat dunia ini. Karenanya ada istilah bahwa dunia ini merupakan darul ibtila, negeri tempat kita diuji, negeri tempat kita dicoba. Nah, ternyata di dalam hadis ini Nabi menegaskan apapun ujian yang kita hadapi, apapun fitnah yang kita hadapi, tidak ada yang lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Karenanya para ulama meletakkan Dajjal sebagai salah satu dari asyra ayat, 10 tanda besar kiamat. Sebagaimana kita ketahui, tanda-tanda kiamat terbagi dua. Ada tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Dan ada tanda-tanda besar, jumlahnya terbatas, hanya 10, dan datangnya ketika kiamat sudah dekat sekali akan terjadi. Nah, salah satunya adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dajjal merupakan sosok manusia yang Allah izinkan memiliki 1001 tipu muslihat. Dan Dajjal ketika sudah keluar nanti, dia akan memasuki semua kampung, semua negeri, kecuali 4 tempat tidak bisa dia masuki, yaitu kota Mekah, kota Madinah, Masjid Al-Aqsa, dan Masjid At-Tur. Tetapi semua negeri lain, kampung lain, kota lain dia akan masuki. Dan dalam satu riwayat dijelaskan, ketika Dajjal masuk ke satu kampung, kemudian penduduk kampung ini adalah orang-orang kafir, atau ada orang muslim tetapi muslim yang tidak pernah berbuat kebaikan, maksiat terus kerjanya. Begitu dia datang, Dajjal akan mengumumkan di hadapan penduduk kampung itu, "Ana rabbukum, aku Rabb kalian." Maka penduduk ini akan segera menyambutnya, "Anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Kalau begitu tolong kami sudah kelaparan selama 3 tahun, kekeringan." Maka kata Dajjal,
Hai langit, turunkan hujan. Turunlah hujan. Padahal sudah lama tidak turun hujan. Hai bumi, keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Maka keluarlah tumbuh-tumbuhan dengan subur dari bumi. Semua ini tentu atas izin Allah Ta'ala. Sehingga hewan ternak dari kaum musyrik, penyembah Dajjal ini menjadi gemuk-gemuk. Susunya banyak. Dajjal memberikan surga kepada penduduk kampung ini. Adapun Dajjal masuk ke kampung yang lain. Kampung ini isinya orang-orang mukmin dan berimannya dengan sebenar-benarnya iman. Ketika Dajjal mengumumkan ana rabbukum, mereka akan menjawab, Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah. Anta al-masihud Dajjal, kamu ini adalah sang pendusta Dajjal. Maka Dajjal marah. Dia katakan kepada langit, hai langit, jangan turunkan hujanmu. Maka langit pun tidak menurunkan hujan. Padahal sudah 3 tahun tidak turun hujan. Hai bumi, jangan keluarkan tumbuh-tumbuhanmu. Sehingga menjadi kering kerontang. Memang sudah lama tidak keluar tumbuh-tumbuhan dari tanah itu. Akhirnya hewan ternak orang-orang beriman ini bermatian bergelimpangan. Dajjal memberikan neraka kepada mereka. Saudaraku rahimakumullah, ini baru segelintir di antara tipu daya Dajjal. Namun dalam hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, suatu ketika sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an sedang berjalan berdua dengan Nabi. Tiba-tiba Nabi bersabda, "La ghairud Dajjal akhwafuni ala ummati." Sungguh ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Terkejutlah Abu Dzar radhiyallahu an mendengar hadis ini. Karena Abu Dzar pun mendengar hadis yang pertama, di mana Nabi mengatakan sepanjang sejarah Bani Adam tidak ada ujian lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Tapi tiba-tiba Nabi di sini mengatakan sungguh ada selain Dajjal yang kukhawatirkan menimpa umat ini. Maka langsung Abu Dzar bertanya, "Ma hadzal ladzi ghairu Dajjal akhwafuka ala ummatika?" Ya Rasulullah, apa itu selain Dajjal yang kau khawatirkan menimpa umatmu? Nabi menjawab, a'immatan mudillin. Artinya imam-imam yang menyesatkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, para ulama mengartikan a'immatan mudillin ini dengan 2 pengertian. Pengertian yang pertama, ulama ulama yang buruk. Itu termasuk a'immatan mudillin, imam-imam yang menyesatkan. Sebagaimana kita ketahui, ulama terbagi 2. Ada ulama khair, ulama yang baik. Ada ulama ulama yang buruk. Ulama yang khair adalah ulama yang takutnya hanya kepada Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya kelop dengan Allah, kelop dengan kelakuannya. Sedangkan ulama adalah ulama yang takutnya kepada selain Allah Ta'ala. Ilmu dan amalnya tidak kelop dengan Allah Ta'ala. Perilakunya juga tidak menunjukkan keilmuan yang dia katakan dia miliki. Sedangkan tafsiran yang kedua, a'immatan mudillin, adalah para penguasa yang menyesatkan. Saudaraku rahimakumullah, harus kita akui bahwa kita sekarang hidup di suatu masa di mana Dajjal belum keluar. Tetapi tampaknya fenomena a'immatan mudillin hadir di tengah-tengah kita. Mau itu dalam tafsiran yang pertamakah, mau itu dengan tafsiran yang keduakah, lengkap semuanya ada. Dan memang kalau kita kaitkan apa yang sedang kita bahas ini dengan sebuah hadis mengenai ringkasan sejarah umat Islam, Nabi pernah menyampaikan ringkasan sejarah umat Islam dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad. Umat Islam ini berawal dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam ini berakhir dengan fenomena angin lembut lebih lembut dari sutra berhembus dari Yaman, dalam riwayat yang lain dari Syam. Yang angin ini tugasnya mewafatkan dengan baik-baik orang-orang beriman. Sampai yang imannya tinggal seberat biji zarrah, seberat biji sawi, seberat biji atom, asalkan dia beriman, diwafatkan oleh angin ini. Sehingga kata Nabi, kalau semua orang beriman sudah wafat, maka yang tersisa yang masih hidup di muka bumi ini tinggallah syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, orang-orang kafir 24 karat. Mereka akan melakukan aneka kemungkaran
sampai mereka lah yang mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Saudaraku rahimakumullah, Nabi pernah meringkas perjalanan umat ini dari awal beliau diutus sampai angin lembut berhembus, dan kesimpulannya ternyata dalam hadis tersebut kata Nabi, jumlah babak perjalanan umat Islam hanya 5. Dan ketahuilah, kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keempat. Dan uniknya hadis ini, pergantian satu babak kepada babak berikutnya dikaitkan dengan pergantian kondisi kualitas kepemimpinannya. Dan ketahuilah, ternyata babak keempat, it is the darkest chapter of the Islamic history. Ini adalah babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Disebutnya saja dengan sebutan mulkan jabriyatan, babak kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Saudaraku rahimakumullah, di babak inilah kita sadar tidak sadar, seharusnya sadar, bahwa bermunculanlah a'immatan mudillin, para imam-imam yang menyesatkan itu. Kita menyaksikan di babak keempat ini, kehendak Allah dan Rasulnya disingkirkan, dan bermunculanlah para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, baik individual maupun kolektif, sehingga bermunculanlah diktator individual atau diktator kolektif. Tapi yang pasti bukan kehendak Allah dan Rasulnya yang ditegakkan. Lain halnya dengan babak pertama. Babak pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memimpin umat ini, kehendak Allah dan Rasulnya tentunya tegak. Di babak kedua juga demikian, kehendak Allah Rasulnya masih tegak, karena para pemimpinnya adalah khulafaur rasyidin, khalifah-khalifah yang lempeng, yang lurus, yang jujur, yang adil, yang bijaksana, yang nyunnah, yang istiqamah. Bahkan di babak ketiga pun masih demikian. Di babak ketiga, sistem yang diberlakukan masih menjadikan Allah dan Rasulnya alias kitabullah dan sunnah sebagai sumber nilai, sumber norma, sumber hukum satu-satunya. Kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang adil, kadang-kadang umat Islam punya khalifah yang zalim, itu di babak ketiga. Tapi setidak-tidaknya umat merasa aman dan tentram dinaungi oleh sistem nilai, sistem norma dan sistem hukum yang semestinya diberlakukan atas mereka, sehingga mereka bersabar menghadapi khalifah-khalifah yang zalim itu. Tetapi di babak keempat ini kita hidup dalam kondisi centang berenang. Inilah babak yang digambarkan oleh Nabi sebagai babak kaqita'il lailil muslim, laksana potongan malam yang gelap gulita. Inilah babak yang kata Nabi, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang begitu banyak. Ini dia babaknya. Di babak ini kita menyaksikan bagaimana para penguasa tanpa malu-malu melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap apa-apa yang disepakati. Jangankan pelanggaran hukum Allah, pelanggaran hukum bikinan manusia saja mereka langgar, apalagi pelanggaran hukum Allah. Inilah zaman di mana dengan mudahnya kita bisa melihat orang yang dikenal sebagai ulama, tetapi perilakunya, statement-statementnya, fatwa-fatwanya tidak sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Dengan ringannya seorang ulama mengatakan jilbab tidak wajib. Dengan ringannya seorang ulama mengatakan ini dan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillah, hadis tentang periodisasi, ringkasan sejarah umat Islam tidak berakhir di babak keempat. Nabi memberikan kita kabar gembira bahwa babak keempat ini akan mengalami expired date, masa berlakunya berlalu, untuk kemudian datang babak kelima, babak terakhir di mana kejayaan Islam akan tegak kembali. Karenanya saudaraku rahimakumullah, yang harus menjadi sikap orang beriman adalah menyadari bahwa ini sunnatullah, ini adalah hukum Allah. Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 140 jelas tegas menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan kekalahan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, bukan hak kita sebagai orang beriman menuntut kepada Allah agar kita mengalami kemenangan terus menerus. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan sunnatullah. Sunnatullah kehidupan di dunia ini adalah sometimes you win, sometimes you lose. Kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Terus mau apa? Kalau Allah takdirkan kita di era sedang kalah, mau apa? Mau protes sama Allah? Mau memaksakan situasi berubah menjadi tiba-tiba kita menang? Tidak bisa. Jadwal itu ada di sisi Allah Ta'ala. Yang paling penting adalah seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, berikan aku satu nasihat yang dengan nasihat itu
cukup bagiku untuk selamat di dunia dan di akhirat. Kata Nabi, qul amantu billahi thumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Saudaraku rahimakumullah, yang kita harus tampilkan hari ini adalah keistiqamahan dalam iman. Sekalipun Islam dan kaum muslimin sedang dalam posisi underdog, sekalipun kita sedang berada di bawah, tapi kita tidak boleh kompromi sedikit pun dengan nilai-nilai kekufuran yang memang dipegang oleh mereka-mereka yang sedang memimpin dunia hari ini. Aqulu qauli hadza fastaghfirullaha li wa lakum innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah pertama kami yang intinya ingin mengingatkan bahwa sepanjang sejarah Bani Adam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada fitnah lebih dahsyat, tidak ada ujian lebih dahsyat daripada ujian keluarnya Dajjal. Namun demikian, Nabi juga memperingatkan sesuatu yang rupanya munculnya sebelum munculnya Dajjal. Dan qadarullah, tampaknya kita berada di era tersebut. Nabi sampai mengatakan kepada sahabat Abu Dzar, sungguh ada selain Dajjal yang lebih kukhawatirkan menimpa umat ini. Kagetlah Abu Dzar, dia bertanya, apa itu ya Rasulullah? A'immatan mudillin, para pemimpin yang menyesatkan. Tafsirannya, ulama su dan atau penguasa-penguasa yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang terdepan, berpengaruh di masyarakat, tetapi mereka tidak mau menegakkan apa yang mesti ditegakkan. Apakah yang mesti ditegakkan? Aturan Allah Ta'ala, aturan Rasulullah SAW. Itu yang mesti ditegakkan, tapi mereka tidak menyatakannya. Dan sudah barang tentu dari dua kelompok ini yang paling besar dosanya adalah mereka yang disebut ulama su. Karena semestinya mereka lah yang mengarahkan para penguasa-penguasa itu tunduk pada Allah dan Rasulnya. Tapi sebaliknya mereka yang tunduk pada penguasa-penguasa yang sesat itu. Saudaraku rahimakumullah, karenanya sebagai penutup, marilah kita renungkan baik-baik 3 ayat dalam surat Al-Ahzab ini. Ini adalah gambaran nasib mereka-mereka yang begitu saja pasrah bongkoan kepada a'immatan mudillin, para imam yang menyesatkan ini, baik ulama su maupun penguasa menyesatkan. Kata Allah Ta'ala mulai dari ayat 66, Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka, mereka berkata, aduhai, alangkah baiknya seandainya dahulu di dunia kami mentaati Allah dan kami mentaati Rasul. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka berkata, ya Rabb kami, sungguh dahulu di dunia kami mentaati sadatana wa kubara'ana, ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Sadatana diterjemahkan pemimpin-pemimpin kami, kubara'ana diterjemahkan pembesar-pembesar kami. Siapa kubara'ana ini? Kalau kita lihat setidak-tidaknya dalam 10 kitab tafsir, kubara'ana disepakati maknanya adalah ulama-ulama kami. Jadi mereka telah mentaati penguasa-penguasa, ulama-ulama, ternyata mereka bukan penguasa yang mengajak kepada jalan keridhaan Allah Ta'ala. Mereka telah mentaati ulama-ulama, ternyata mereka bukan ulama-ulama yang mentaati Allah Ta'ala. Karenanya di ayat ke-68 mereka hanya bisa berdoa yang sia-sia tentunya. Apa doanya? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Allah, timpakan kepada mereka, mantan pemimpin kami, mantan ulama kami, azab 2 kali lipat dari yang kami terima, dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku rahimakumullah, ini bulan suci Ramadan, bulan terbaik untuk taubatan nasuha. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman, benar-benar bertakwa, sehingga kita tidak rela menyerahkan loyalitas kita, ketaatan kita, kecuali kepada mereka-mereka yang benar-benar menunjukkan loyalitas dan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya.
Waktu kita tidak banyak. Kita hidup di dunia hanya sebentar. Kata Nabi, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Yang lebih dari 70 tahun sedikit sekali jumlahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان خاصة في فلسطين في سوريا في غزة في الشام في ميانمار في زنجيان في إندونيسيا وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.